Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa dhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin tomataku malak bikang sinina salah surah salak wang ke hadiri jamaah Masjid Al-Muhajirin dan jamaah Sabari Tasbih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuruki lori sese arajanna fung Allah taala Bapak Ibu. Nasabari pamase dan nia papinya matemak gangkan sehingga engka ke sisi fulu sak dapu-dapungan tak lain niat kita melo ki papole sek di deceng yakni bermajalis ilmu. Dan saya sering mengatakan pintu dari segala pintu-pintu kebaikan adalah ilmu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan niya mapa salama masa lori sesi alak biranna dari pojinna fung Allah taala yakni sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurratu ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memagi-magi salawat ta Bapak Ibu sekalian nawala imati nabi tak dengan syafaatnya yasrimon rinna fung Allah taala amin ya rabbal alamin. Hadirin tomatabku malak bikang sinina salah surat kong ke hadire upak dia lesek di hadisa dan saya sudah menyampaikan ini maka dari Nabi ta wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah thumma yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi maka dia Nabi ta Bapak Ibu sekalian nareko angka kisi pulung-pulung siap depungang dribolana fungallahu ta'ala. Kemudian di dalamnya disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan hadits Rasulullah. Kemudian kita saling menasihati dalam kebaikan. Apa nalengi pungalla ta'ala nasan nabitta tomataku malabikat. Nomor set dia naronangi alaihi musakinah. Insyaallah nareko angka ki marengkali nga ayat na fungallahu ta'ala atau bermajalis ilmu, Allah akan memberikan ketentraman, kedamaian di dalam hati-hati kita Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi angka kasih angka masalah, insyaallah nalengi mati solusi fung Allah taala. Kemudian yang kedua wa ghasyiyatuhumur rahmah. Nariko angka ki maringkali nga ayat na fung Allah taala atau bermajalis ilmu, maka Allah akan memberikan rahmatnya. Batuan na ada Bapak Ibu, napa baraka itu tuwa tak fung Allah taala. Kemudian yang ketiga wa haffathumul malaika. Engkau tu sebenarnya Bapak malaikat sipilu si bayi dek minalayita. Yang penting tanya malaikat mau engkau Bapak. Narik ke malaikat mau bahaya. Jadi aga na pigo ero malaikat itu mataku malak bikang mereka bermohon kepada Allah ya Rabb. Adam pengangi dosa-dosana yang kita si fulu rilalak bolata aga nasa pengala ta'ala Bapak. Pada gafartu lak narik kemacing nang atin na angka maring kalinga maka saya akan mengampuni kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kemuliaan daripada bermajalis ilmu Bapak adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat wa dzakarahumullahu fi man indah. Natapui mati asat tak fungalla taala Bapak Ibu riolona para malaikatna batuan na ada Bapak nalengi mati suruganna fungallahu
ta'ala. Ya. Bukankah dalam hadis yang lain maka dia Nabi Ta'man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tarikan ilal jannah. Ya. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu agama Allah, maka Allah akan memudahkan kelak langkahnya menuju ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 4 kemuliaan Bu Pak narikaturi angkaki hadiriki ya sange pengajian atau majalis ilmu. Ya maka saya bermohon kepada Allah semoga yang kita hadir di tempat ini ya jamaah Masjid Al-Muhajirin atau jamaah tasbih semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya nalengi barakah fung Allah taala amin ya rabbal alamin dan puncaknya kita akan dikumpulkan semua di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian tamataku malak bikang rilala korang malak bikang bupa ya. Sebagaimana yang kita pahami bahwa kita yang hadir di tempat ini adalah alumni bulan Ramadan. Ya. Jadi alumni kemarin Bu Pak kita sudah ditempa ya, dididik 1 bulan penuh di bulan Ramadan agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Agar yang sang hamba bertakwa Bu Pak ya al-khasyu at-takarrub ya. Tahu lori pungala ta'ala nasabari erotau Bu Pak kemudian dia memperbanyak ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi angka nasihatna pandrita tak tabe Bapak Ibu. Maka dia pandrita tak kun rabbanian wala takun ramadhanian. Jadilah hamba-hamba Allah, jangan menjadi hamba-hamba Ramadan. Ya launa ada ye nasihatna pandrita tak jangan sampai ye ajakam mai nareko okop ye ular ramalan magahala ki mareso ki makdarar maka siwi Allah pungala ta'ala magala ki masikri magala ki baca Quran ye nareko lamba ni ular ramalan ye kemudian kita kembali malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari hadirin kita membawa semangat bulan suci Ramadan ya agar insya-Allah kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Di dalam surah Al-Hasyr Bu Pak ayat 20 tilala karamala binna pungala ta'ala. Maka dia fungallahu ta'ala la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Jadi maka dia fungallahu ta'ala sungguh berbeda ya, antara langit dan bumi. Sungguh berbeda orang-orang yang menjadi ashabun nar. Batuanna ya penghuni neraka. Ya, batuanna atau macilaka dan dia tahu masa sekali. Beda dengan orang-orang yang menjadi ashabul jannah. Orang-orang yang menjadi penghuni syurga ya tau imasai nania tau salama mati resrimon rinna fungallahu ta'ala. Mengapa hadirin ashabul jannati humul faizun? Karena orang yang kelak menjadi penghuni syurga adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya. Maka pada kesempatan kali ini Bu Pak saya ingin mengangkat golongan yang dimaksud ayat ini yang dimaksud ashabun nar ya. Jadi niger ya sange ashabun nar nasa pandritata ya. Bahkan makadero pandritata ashabun nar ini ada 5 golongan ya. Meskipun dia hidup di bulan Ramadan, meskipun dia berada di bulan Ramadan, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah jika mereka tidak bertobat kepada Allah ya. Maka disebutlah dengan ashabun nar. Ni gairo tomataku malak bikang nomor sedi ya yani asyirku au musyrik. Kemudian yang kedua yakni mut'imul khamar atau syaribul khamar. Kemudian yang ketiga qati'ur rahim, yang keempat al-musyahin dan yang kelima uququl walidain. Jadi mari kita bahas satu persatu dengan waktu yang terbatas Bapak Ibu sekalian. Jadi nomor sedih ya, orang yang tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah di bulan Syawal ataupun di bulan Ramadan adalah asyirku au musyrik yaitu mapak dua lori pungala ta'ala Bapak Ibu. Bahkan maka dia nabita akbarul kabair yakni asyirku billah ya, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah menduakan Allah ya atau pak dua pungala ta'ala. Kemudian daripada itu hadirin ero syiri'i bagi dua Bapak Ibu ini mesti kita paham.
Angka yasang syirik akbar. Angka to yasang syirik asgar. Ya yasang syirik akbar. Contohnya Bapak Ibu sekalian, ya menyembah berhala, meyakini ada kekuatan selain Allah, ya nariko dia ubah ke cincikku, ya bahaya nariko masuk boleh bolaku, ya termasuk syirik akbar. Maka apa kata Allah di dalam Al-Quran? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Dek ni sisa nak dampeng Allah Ta'ala orang yang membawa dosa syirik ketika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan engkau kejadian bupa, ya, pegawai pasar cerita nggak, bapak cerita Tommy. Erona sebagai pasai narik ko sa balungi subuh, engkau biasa ni tetap koyolo na rukona bupa. Ya, engkau we napacikang ni rukona, napa ya jala soroboko bupa. Nah, itane maka aga batpaner supaya dia tak balik nasa pangalia. Bagaimana bisa? Bukankah kita ketika keluar dari rumah kita diajarkan oleh Rasulullah membaca Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi serahkan semua kepada Allah. Oko kiji Allah Ta'ala sandeh. Ya. Nasaba angka tu dua janji tak oko Allah Ta'ala Bapak Ibu. Riwat tuta ipajaji. Ya sekne ya lebok lineh. Nomor di rilala surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Rabb saya beribadah dan hanya padamu saya memohon pertolongan. Ya, kemudian janji kita yang kedua di surah yang lain, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi dek kinawa di pasanda salangan dinna fung Allah Ta'ala. Serahkan semua kepada Allah. Apapun usaha kita, mau gagal, mau sukses, itulah keputusan dan ketetapan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita sering mendengarkan bacaan ini, Bapak? Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. La ilaha wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul masyaallah. Dari surah Al-Hasyr, ya. Al-malikul jabbarul mutakabbir al-mu'minun, ya muhaimin subhanallah amma yusyrikun, ya. Jadi maka dia fung Allah Ta'ala sahala yang maha besar, ya. Saya yang mengatur semuanya di surah Al-Hasyr itu. Tapi walau pegasi temataku malabikan di ayat-ayat terakhir dari surah Al-Hasyr. Jadi okok fung Allah Ta'ala fasandre, ya elota papujita bila bipa nariko makasiwiang, ya, hanya kepada Allah. Kemudian syirik yang kedua Bapak, yakni syirik asgar, ya. Agak syirik asgar seri bicu Bapak Ibu. Maka dia Nabi ta inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkatul asgar, yakni ar-riya. Ya, Nabi tak maka datang mata kemalakbikan. Ya, maka dia Nabi tak mitaulah dak ka nasan, ya. Mitaulah dak ka nasan Nabi tak narikonakan neki ia panyaki yakni syirik asgar atau syirik kecil, yakni ar-riya. Aga ya sang ar-riya Bapak, ya melo leyita. Jadi aganna masalah, niatna masalah. Jadi maka siang lori pung Allah Ta'ala bukan lillahi Ta'ala walakin linnas, tapi melo miruntu riona atau papojinna rupa tahu. Jadi ini yang mesti kita paham. Ya, jangan sampai ketika kita sholat dilihat orang, kita memperbaiki sholat kita. Tapi nareko misalnya masumpah yang iko bola tak sembarang ipake, yang penting menutup aurat, melo ki magati malas sedek toga mita ki. Tapi ketika ada orang yang melihat kita ya memperindah gerakan-gerakan sholat itulah. Dekinawading. Jadi angka nampak gurangi guru tak bupa, ya Kiai Haji Ambo Dalle. Jadi ini melatih daripada keikhlasan kita atau niat kita. Ya, maka deh guru tak sebelum lokka kilau masigi pakanja kita totak kemudian tapai ulut ta Allah. Agak betul na bupa. Jadi sebelum lokka kilau masigi pakanja kita totak kemudian tapai ulut ta. Nasaba ero sumpah jange bupa tanya kionran. Oke lalang. Ya. Narik ke makanja ini atama sumpahnya, itulah salat yang akan mengantarkan kita. Inna salata tanha anil fahsya iwal munkar. Narik ke niat tak milo milayita milo miakada pas sumpahnya pak bereja la ilaha illallah. La iyadu billah. Jadi mari hadirin ya, kita menghindari dua perkara ini, syirik akbar dan syirik asgar. Ya. Kata tu biasa di Palawan tabu Pak, dan termasuk syirik akbar ya. Ya engkau nasang tabe engkau nasang kembaran na buaja, ya atau ula, ya majak na turu buaja si bawa ula. Matanya ceba, ya dia pandang kayak urun tak ada ceba kembaran na anakku. Majak turu buaja si bawa ula matanya ceba, ya. Jadi ya napa kalemba-lemba kasih jin.
Dan memang jin itu Pak diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menipu daya kita hadirin. Nariko dek namakan jak sujud, tak dek namakan jak sikiri, tak dek namakan sifat disengat, tak, maka kita akan ditipu daya oleh asyaitan itu. Jadi degaga mafakor. Insya Allah nariko angka to mafakor, rukyai, suri pakai singi sumpajana, suri pakai singi baca Quran, suri pakai jaki sikirina, semua itu akan hilang hadirin. Tidak bisa. Asyaitan itu da'ifa. Setangi malam Bapak Ibu. Malam justru akademi Nabi tak watuna pole perang Badar Bapak Ibu. Kita akan menghadapi perang yang lebih besar dari ini. Ini bahaya. Agero perang melawan nafsu. Itu yang sangat bahaya. Dan disitulah syaitan yang lemah itu membisikkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari kedek nama kanjak sumpah jata, dek nama kanjak sikirita, itulah orang-orang yang kadang diperdaya dan diperbudak oleh asyaitan. Jadi nomor saya di temataku malah bikang, tinggalkan perkara syirik ini, karena syirik ini tidak akan mendapatkan rahmat ketika di dunia dan tidak akan mendapatkan ampunan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syaribul khamar atau mut'imul khamar. Orang yang kecanduan meminum khamar Bapak Ibu. Bahayalah dato. Maka dia Nabi tak saleh lalu itu khamar. Fa innaha miftahu kulli syarr. Nasabah itu khamar goncina nasan Nabi tak Bapak Ibu dari setiap maksiat dan dosa atau kemungkaran. Jadi biasa tu lagi tabupa engka kasih muat orangnya nagasari bainena karena dia dalam keadaan khamar, dalam keadaan mabuk. Bahkan mega perkelahian disebabkan oleh khamar, mak bali bola, menungi, akhirnya terjadilah saling berkelahi, kemudian ada yang menjadi korban pembunuhan dan sebagainya dan seterusnya. Bahkan khamar Pak sangat dekat dengan zina, dosa zina. Jadi maka dia Nabi tak mabelai itu mabela ki pada sangi khamar nasabah mencaji goncing dari setiap maksiat dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya menyampaikan ini Pak, ipalat tukang kasih aku wija-wijata misa. Ipalat tukang yang kembali bolata, generasi muda kita. Nasabah narik ke mafakoron, tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan. Jika orang yang kecanduan dengan khamar. Angka pakutana Pak, maka nama pikutu sabu-sabu Ustaz. Nasabak degago ko kurangi aku hadasa maka dah inna sabu-sabu haram. Degaga. Jadi mapikko ni. Maka kita gunana mak guru ki Pak. Narekomelo ki sapa haran na sabu-sabu atau ballo ilala korasi ba ko hadasa degaga Pak. Namo melo ni sejak kiamat itu turun tu. Tapi dia masuk di surah Al-Maidah ayat 90. Maka dia Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan ila akhir ayat. Jadi sabu-sabu Pak, dia masuk dalam istimbat bil ahkam. Dalam penentuan hukum yang dikiaskan dengan khamar, nasabak sama-sama menghilangkan akal sehat dan kesadaran orang. Jadi masuk di situ dan itu ijma'. Tidak ada ulama yang mengatakan mubah. Ijma' mengatakan haram. Dia masuk di surah Al-Maidah dikiaskan dengan hukum al-khamru atau khamar. Maka hukumnya haram. Angkat apa biasa Bu lucu Pak. Paktareka cerita tabi. Pangkatoja itu ke kampota ko rapang. Angkat tu perkumpulan na bagya go asat dingi walu fi aga sana. Agir cenga bawa mi kemasumpajan. Apa makita lo yawa. Watuna ramalangi mapelo-pelo Ibu Pak. Maka dai dek to na batal aya nasang. Saya bercakap Bapak Ibu. Agak dekat tai makutin nariko dek to mak guru. Nero yang membatalkan puasa ainun. Padat dan cair wa ainun yang nampak, bukan ke asap itu nampak. Maka dia masuk pada hal yang padat, maka membatalkan puasa lebanta. Emosi kisah dia bicara si bawa toma fakore Bapak. Nasabah napas sunnah mi bicara. Jadi dia membatalkan puasa. Dia dikategorikan hal yang padat karena dia ainun nampak. Bahkan bisa dikatakan cair jika sifatnya dapat cair tapi dia dimasukkan dalam hal yang padat. Jadi membatalkan puasa. Dia nabatal ana sangalina puasa na Bapak. Jadi mari hadirin kita betul-betul harus belajar serekwama yisangi syariat na salama kirilin wala bila bipa mati resorimondin na pungala ta'ala. Jadi ini yang kedua hadirin, tidak akan mendapatkan rahmat Allah dan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah orang-orang yang kecanduan khamar atau orang-orang yang kecanduan
sabu, maka bertaubatlah sebelum maut datang menjemput kalian. Ya. Nah, sabak iso tinggi Ibu Pak. Ya. Jadi saya sampaikan di situ. Bertaubatlah kalian sebelum maut datang menjemput. Kemudian yang ketiga, tomataku malah bikang dosa yang tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan oleh Allah, yakni qati'ur rahim. Ya. Aga ya qati'ur rahim, orang yang berani memutuskan tali silaturahim ai. Bahayalah dengan akhir. Maka dia pandita tak buka, meskipun dia ahli ibadah, ahli Al-Quran, jika dia berani memutuskan tali silaturahim, maka dia akan terhijab dari rahmat dan ampunan Allah. Bayangkan Bapak Ibu, meskipun ahli ibadah, ya. Nasabak maka dia Nabi ta la yadkhulul jannah, ikatallu napakoli Nabi ta la yadkhulul jannah, makutani sahabat man ya Rasulullah ni gero dia natama sisa suruga ya Rasulullah, maka dia Nabi tak qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali ahli silaturahim. Ya. Dan ini Bu Pak, ya, biasa terjadi, ya, dua tuh, ya. Pertama waramparan, yang kedua kasih sayang. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada orang tua, ya, hati-hati kenarik kedua talu anak. Jangan sampai ada yang satu sukses, ya ada yang belum, kemudian kita pilih kasih Bapak Ibu lah. Ya. Jangan sampai. Bahkan engkau kejadian Bu Pak, ya engkau tua sukseslah ada anak-anak doktor dan sebagainya dan seterusnya. Ya mak beni justru dek nang kanolomite toma tuan. Ketika orang tua ini sakit, justru anak yang dikatakan tidak sukses itu, yang diremehkan, yang tidak diberikan kasih sayang secara sempurna, dia yang merawatnya sampai dia menghembuskan nafas terakhir hadir. Ya. Jadi nomor satu, jangan sampai ya ada pilih kasih sayang kepada anak-anak kita. Mempat dilak dan tubuh Pak. Ya, mempat dilak dan nariko, ipakor kasih jawiata. Sama. Ya, miloki narikon kami sana dia pada sukses, minta kepada Allah ya Rabb. Berikan dia kesuksesan seperti ya, saudaranya misalnya dan sebagainya dan seterusnya. Yang kedua warampara Pak Allah. Ya, ada kejadian di Bone tomatak kemalak dikang gara-gara galu Pak. Ya, angkala punganure ya nawatai amuren masih sehubungan sadar gara-gara galu ya demi Allah Pak. Ya sangi warampara capu mua. Ya dua mitu sifatna pasti capu pasti isalai mega capu to lebih panariko cek dei nariko tanya idi salai waramparang salai ki. Maka jika ada yang seperti ini mari kita berbesar hati lek bahawan ni daripada ya, si kara-kara si cecak-cecak di masalah surat ya jangan sampai ya. Kemudian daripada itu hadirin aja to maka dia si pandritata aja to marike nariko silaturahim ki aga batuan na bupa ya jangan sampai makadaki ya matoa ya amure alena anure alena pa pertama lo silaturahim napa kalau silaturahim jangan ya dek nama di makor ya pajaba kak sogi kak ya alena biasa-biasa nih ya rakyat biasa nih kasih asim alena pa pertama lo masyara napa lo kak masyara tidak boleh aja to marike-reke mafakor na sabak dek to na marike-reke pungala taala lengi papi nyaman ya jangan sampai narik ko makanja pa bu pak masaroma lebih narik ko idi to na sogi idi to na matua na idi kasilomite pertama atau idi lo masyara lo silaturahim i alang kebahagiaannya dan insya Allah kita mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada silaturahim ini Bu Pak, bangkas Purawang Kalinga Bu Pak, termasuk silaturahim jima-jima na to matapa aga batuan na jima-jima na to matapa nasaba amakare na bita niga melo malomo dalle nania malampe sunga fal yasim rahimahu maka sering-seringlah silaturahim hadisnya sahih maka dia nabi tak man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Ya barang siapa yang menginginkan kata Rasulullah dimudahkan dalam rezeki artinya berkah dari Allah kemudian dipanjangkan umurnya dua maknanya bisa ditambahkan umurnya atau ditambahkan kebaikan baginya falyasir rahimahu maka perbanyaklah bersilaturahim. Ya. Jadi narik ke ibale iya hadasa eta matak malak bikang ya bisa jadi engkau tahu masempo dalle marakka dalle atau maponco sunga atau cek de cenna nasabak jarang lokka masilaturahim lori padanna keluargana ya, atau sesama seimannya. Jadi ini yang ketiga tamataku malak bikang orang yang qati'ur rahim tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala fajtanibuhu la'allakum tuflihun maka tinggalkanlah jauh-jauh agar kalian beruntung kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat hadirin tamataku malak bikang insyaallah kita percepat. Yang keempat yakni al-musyahil. Oi bahayalah daya lupa.
Aga yasang al-musyahin, orang Islam bu Pak. Kemudian ada dengki, benci kepada sesama Islamnya. Ya, upa koling. Yasang al-musyahin, orang Islam, ahli ibadah, ahli ilmu misal bahkan. Ya, tapi ada benci dan dendam di dalam hatinya kepada sesamanya Islam. Ya, saya ingin mengangkat ini bu Pak. Nasabak mega make kita mataku malak bikang ya. Mak guru tahu ya, tapi apa yang terjadi? Dia bangga, ya, dia bangga dengan kelompoknya. Terlalu fanatik bu Pak. Ya. Dia namelo terima perbedaan. Dia guru na panasa cocok, mazhab na panasa cocok, organisasi na panasa wa iyadu billah. Bukankah tujuan dari menuntut ilmu bu Pak? At-takarrub billah. Ya, supaya merape kilori pung Allahu Ta'ala. Jika ada perbedaan, mari kita saling berlapang dada. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Ya, mari kita menghormati satu sama lain. Ya, bahkan kemarin bu Pak, saya baca di Facebook, ya, masih dikasat dibaca. Nasabata ogi moki. Aga nasang ya, terjadi waktu kita Idul Adha bu Pak, Idul Fitri bu Pak. Kan engka sejuma, engka aso Sabtu ya. Ero nangi noki maka da ero aso Sabtu aso kadai malapai salangnya asona Sabtu jadi agan kasih rasuna jumai tanya ga salang ya nabala sir nangi malapai asona jumai maka dah masum pajak duhangi tahu asona Sabtu jadi agan ke rumah pakur bahkan kehadisan nabu Pak Nabi ta maka dah jika pemimpin ya ulama berijtihad narik ko cocoi falahu ajarani maka dua pahala narik ko salai falahu ajarun maka si di pahala batuana pasti cocok narik ko berijtihai panditata. Jadi saya ingin mengatakan menegaskan bu Pak yang Idul Fitri hari Jumat silahkan dan hormati yang hari Sabtu. Begitupun sebaliknya yang hari Sabtu yang Lebaran silahkan dan hormati yang hari Jumat. Bukankah indah jika seperti itu kembali lagi bu Pak ya. Mapeke supaya makore Pak disangat tak ya magala kimaring kalinga seperti inilah yang dilakukan oleh jamaah Safari Tasbih yang menebarkan ilmu dan memberikan ilmu kepada masyarakat Kabupaten Sedene Rapang ya dan insyaallah akan dibalas dengan surga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir temataku malak bikang yang tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah adalah ukukul walidain tamadoraka lori duai pajajan demi Allah bu Pak. Saya sering menyampaikan andaikan ada orang yang setiap tahun berhaji, setiap tahun berumrah, setiap hari khatam Al-Quran, setiap hari berzikir, setiap hari bersedekah, nak yang nampak kerak itu matuanna, ia madoraka kalau di duai pajajan, maka tidak ada pintu syurga baginya dan tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada kisah bu Pak angkayasan Al-Qamah hidup di zaman Rasulullah ahli ibadah, digaga kali sahabat bu Pak. Tapi waktu na sakaratil maut apa yang terjadi hadirin? Talqin ya ku sahabat ai maka da la ilaha illallah maka da la. Ipodai maka da Allah maka da apa yang terjadi? Ya, singkatnya bu Pak karena waktu yang membatasi kita, salah satu dosa dari Al-Qamah ya adalah menyakiti hati dari ibunya. Ya. Maka saya ingin menyampaikan di atas mimbar ini bu Pak. Nasabah rasakan dikasih ya bu Pak. Ya. Singkat sedikit, nasabah rasakan dikasih ya bu Pak. Saya sudah meninggal ibu saya. Ya Allah. Ya. Nampak itu masa sekali narik kodegan ini lesuki onran yang masum paja layita. Ya. Maka saya ingin menyampaikan di atas mimbar ini. Narik ko melo kinalik baraka, melo kirunturiona pung Allah Ta'ala, pakariyoi duai pajajat. Jadi inilah yang sempat saya sampaikan hadirin temataku malabikang. Jadi 5 golongan yang tidak mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Yang pertama orang yang menduakan Allah. Yang kedua pecandu narkoba atau pecandu khamar. Yang ketiga orang yang berani memutuskan tali silaturahim. Yang keempat orang yang membenci saudara seimannya. Dan yang kelima orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi cukup sekian tabe kasih temataku malabikang. Dia kasih wafa guru angkama wa tawasabil haq wa tawasabil sabar. Jadi saya tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.